Sip. Oke, halo semuanya, thank you banget udah menyempatkan waktunya sekali lagi untuk diskusi, extended review yang ke-5 sekarang. Extended review adalah kolektif group study based di Indonesia mengumpulkan cross-disciplinary practitioner untuk saling berkoneksi dan berdiskusi bahas suatu topik, ideas, project, approach, dan even peristiwa atau kesulitan di tengah industri. Topik hari ini berjudul Sustain the Initiative yang akan disampaikan oleh Zaki Zaidan. Kok Zaki Zaidan salah baca. Banu. Ya, Sorry saya catatan. Jaki, salam kenal. Banu. Dan nanti Banu akan memperkenalkan dirinya juga tentang dia profesi berprofesi apa, dan lalu habis itu kita akan berdiskusi setelah dia menyampaikan materinya seperti biasanya. Boleh dimulai, Ban. Oke. Di record dulu atau langsung mulai aja? Di record nih, aman. Oke. Ya, selamat siang teman-teman semua. Salam kenal, aku Banu. Hari ini izin ikut sharing ya, gitu. Mungkin menemani ngabuburit babak pertama ya, gitu. Jam 12 ke jam 1 ke jam 2 atau setengah 3 mungkinnya nanti gitu. Dimana hari ini aku izin sharing terkait judul atau topik Sustain the Initiative gitu. Sebelum mulai, makasih buat teman-teman yang sudah join. Semoga apa yang aku share bisa jadi insight buat bareng-bareng gitu. Oke. Jadi buat di awal, ini sebenarnya aku juga izin ya menggunakan aset-aset dari artworks-nya Ayu Bayu gitu, karena cukup representatif gitu. Jadi waktu Bayu ngajakin buat ngisi extended review ini, langsung kayak mikir gitu, nanti kalau pas lagi bagian ngisi bakal sharing soal apa ya gitu. Ya kurang lebih nih visualisasi yang akhirnya juga representatif gitu. Jadi lagi tiduran, bengong, terus kayak ngebayangin nanti ngomongin apa ya gitu. Nah di situ aku mulai mikir kayaknya sih paling awal ya dimulai dengan perkenalan diri ya gitu. Dan akhirnya aku juga mencoba mengenali diri aku lagi gitu. Itu dan akhirnya masih terus berlanjut sampai hari ini ya gitu. Jadi kayak apa yang aku share hari ini juga sifatnya reflektif, subjektif, dan cukup personal mungkin ya. Jadi emang topik sustain the initiative di mata aku pribadi gitu ya gitu. Jadi ketika akhirnya mungkin nanti ada yang berbeda gitu dari cara berpikirnya gitu, ya nggak apa-apa banget juga gitu. Jadi emang ini mah cukup personal lah secara deck dan slides-nya gitu. Jadi ya perkenalan diri dulu, aku tuh Banu, usia 25 tahun, sekarang sedang bekerja di Fragment Project, sebuah bangunan multifungsi, di mana aku di sana menjadi seorang space manager. Tanggung jawabnya ada di ranah daily operasional, administrasi, finance, serakom ya, strategi komunikasi sama aktivasi ruang gitu. Tentunya nggak sendiri, aku dibantu sama teman-teman juga dan beberapa senior juga sifatnya board of directors gitu juga ngebantuin aku. Lalu ketika bicara project experience, mungkin aku juga pernah terlibat di beberapa kegiatan. Di sini aku coba highlight aja yang tahun kemarin ya. Jadi ini yang itu sini yang baru-baru aja sih, yang setahun kemarin tuh ada Bandung Design Biennale sama ITB Light Festival juga aku sempat terlibat sebagai tim komite organizer ya gitu. Kalau untuk Bandung Design Biennale atau BDB sendiri di 2021 juga aku udah ikut terlibat gitu. Justru itu pertemuan awal aku ke bidang ini mungkin ya, bidang creative community activities gitu. Lalu sekarang juga akhirnya
bersama beberapa teman ikut beraktivitas dalam beberapa inisiatif, ada product design fokus, ada rupa desain, ada site at site, dan ada lagi yang lain gitu. Lalu kemarin juga berkesempatan, kalau ini bukan sebagai komite, tapi ini sebagai partisipan gitu ya, aku sempat bersama teman-teman dan senior terlibat di Jakarta Book Fair, Indonesia Contemporary Art and Design, atau lebih populer disebut ICAD, sama ya BDB itu sendiri lah gitu. Lalu juga, oh ini mungkin satu lagi publikasi ya, publikasi. Aku terlibat di beberapa publikasi, ada Terra Incognita sama Fragments in Fragment. Kalau Fragments in Fragment tuh bukunya soal fragment project sih gitu. Sama satu lagi laporan dari BDB 2021 gitu, book report. Nah, di mana dari kegiatan-kegiatan tersebut, ketika bicara inisiatif, aku rasa beberapa bisa dibilang dan bisa dikategorikan sebagai inisiatif gitu ya. Jadi ini yang sebelah kanan ini udah aku coba pilah-pilah gitu ya gitu. Bahkan dalam konteks yang profesional pun aku di Fragment Project, aku melihat Fragment itu sebenarnya juga sebuah inisiatif awalnya gitu. Inisiatif dari founder, dari landlord juga ya, business owner gitu, di mana akhirnya aku mencoba mensupport inisiatif tersebut gitu. Lalu juga ada yang sifatnya event, ada ITB Light Festival, ada Menung Desain Biennale gitu. Kalau ITB Light Festival itu sebenarnya inisiatif utamanya itu dari sebuah studio namanya Arafura Media Design. Nah, aku bantuin mereka lah gitu. Lalu kalau yang sifatnya kolektif ada beberapa dan ranahnya juga cukup macam-macam gitu. Kalau Regu Tulip ini kelompok pertemanan yang lagi mau bikin sebuah zin terkait zin atau publikasi terkait perjalanan mencari mencari jati diri gitu ya. Gitu. Tapi perjalanannya perjalanan ke bertemu orang asing gitu. Lalu juga ada Records After 20. Kalau Records After 20 ini lebih ke musik-musikan, band, sebagai record label mungkin ya, bisa dibilang. Lalu ada Product Design Fokus, kalau ini sebuah kolektif yang ingin membahas dan mengulik lebih jauh diskursus seputar desain produk. Terus ada Rupa Desain, masih soal desain, tapi kalau Rupa Desain kata kunci yang keluar soal arsip dan kesejarahan mungkin ya, mencari asal-usul. Lalu juga ada Side at Side, ini bareng teman aku Emeh yang di extended review kedua nggak salah sempat ngisi juga, aku terlibat di situ. Dan yang publikasi tadi Terra Incognita dan Fragments in Fragment, kurang lebih seperti itu perkenalannya. Dan setelah aku coba merekap ulang terkait profil aku sendiri, akhirnya aku juga jadi punya landasan gitu, kira-kira materi sustain the inisiatif ini mau aku mulai dari mana sih gitu. Dimana akhirnya aku ingin mencoba mulai dari inisiatif di mata aku tuh sebenarnya bagian dari sebuah skema atau sebuah alur yang panjang gitu. Dan aku juga belum tahu ya bakal berujung sampai mana sih gitu. Tapi at least awalnya menurut aku tuh berawal dari manusianya itu sendiri gitu. Kita sebagai manusia, alhamdulillah dianugerahi akal gitu, di mana akal ini akhirnya mempunyai daya atau kapabilitas untuk akhirnya membentuk sebuah gagasan gitu atau ideas gitu. Nah, ideas inilah yang akhirnya mendorong atau melahirkan munculnya sebuah inisiatif gitu. Dari gagasan menjadi sebuah inisiatif akhirnya ketika bertemu beberapa orang yang punya inisiatif yang serupa atau gagasan yang serupa, atau mungkin nggak harus serupa ya, bisa juga hanya sampai level beririsan gitu, bisa saja menjadi sebuah kolektif. Ketika kolektif ini aktif berkegiatan, aktif bergerak
gitu disebut sebagai pergerakan atau movements, di mana movements ini akhirnya ketika sudah cukup punya banyak orang dan lebih terprogram gitu ya, mungkin menjadi sebuah komunitas, lalu komunitas ketika sudah punya sistem keanggotaan yang cukup settle dan legit gitu, mungkin akhirnya bisa bermetamorfosis menjadi sebuah organisasi, dan organisasi ketika itu semakin terstruktur, semakin sistematis, semakin punya regulasi, bisa jadi menjadi sebuah institusi gitu, dan seterusnya lah gitu, and so on gitu. Institusi mungkin akhirnya bahkan bisa menjadi sebuah negara gitu ya, gitu. Tapi ketika bicara esensinya, ya lahir lagi dari manusia-manusianya sendiri gitu, dimana ketika kita bicara topik sustainable initiative, berarti kita fokus, dan aku mau meng-highlight juga pada dua fase ini gitu, dari ideas menjadi inisiatif, dari inisiatif menjadi kolektif gitu. Dimana kalau ya lagi-lagi aku coba refleksikan gitu, bahwa ilmu yang aku pakai buat aku bayar-bayar tagihan pribadi ya, tagihan di rumah, tagihan-tagihan apapun tuh, aku tuh mengandalkan ilmu komunikasi gitu. Dimana ilmu komunikasi itu sebuah disiplin yang aku coba pelajari, eksplorasi pas 4 tahun kuliah gitu ya. Walaupun akhirnya pas lagi bikin slides ini kayak ngerasa sebenarnya nggak belum betul-betul beres sih ya belajarnya gitu, dan nggak tahu juga sampai kapan gitu belajar soal ilmu komunikasi gitu. Tapi at least fundamental knowledge-nya atau basic knowledge-nya tuh aku dapat di 4 tahun kuliah gitu. Dimana aku melihat fitrah saya atau hakikat saya sebagai lulusan ilmu komunikasi atau komunikator itu tuh untuk mengintervensi distribusi informasi gitu lewat beberapa hal. Pertama, mendefinisikan persamaan, memahami perbedaan, mengartikulasikan gagasan positif, dan akhirnya mendistribusikan wawasan yang sifatnya punya manfaat gitu. Ada faedahnya gitu ya. Gitu. Nah, ada faedahnya, maksudnya ada faedahnya gitu. Nah, disinilah akhirnya aku ngerasa, oh iya ya, aku tuh punya ketertarikan dengan hal-hal yang sifatnya inisiatif karena aku sebagai lulusan ilmu komunikasi gitu ya, dididik dan dibentuk, dirancang gitu juga ya, cara pikirnya tuh untuk ini, membantu mengartikulasikan gagasan yang sifatnya positif gitu. Walaupun di beberapa bidang lain ada ya bidang atau ilmu komunikasi bisa juga untuk mengartikulasikan gagasan yang sifatnya buruk atau jahat atau sesat atau keliru gitu, realitanya ada di dunia ini menurut aku ya, bahwa akhirnya ilmu komunikasi dipakai untuk hal-hal yang sifatnya kurang baik tuh ada praktiknya gitu. Cuma aku tadi usiaku, aku 25 tahun, aku di usia sekarang kayaknya masih, ya semoga bisa terus-terusan ya, pengennya sih bergerak di ranah yang sifatnya positif aja gitu, gagasan yang sifatnya baik gitu. Nah, dari sini akhirnya ketika bicara gagasan, ya nggak bisa gagasan pribadi gitu, karena tadi kan, aku mundurin dikit ke sini, humans-nya kan juga bukan tunggal ya, manusia tuh kan bukan makhluk yang bisa berdiri sendiri gitu, perlu orang-orang gitu. Dimana akhirnya teringat lagi sama, balik lagi ke ilustrasi yang sebelumnya, bahwa akhirnya banyak orang gitu, yang akhirnya banyak orang ini tuh akhirnya mereka punya gagasannya masing-masing, dan setiap orang berhak bergagasan, setiap orang tuh punya alangkah baiknya punya wadah untuk menuangkan gagasannya gitu. Jadi mengutip mentor, ya bisa dibilang mentor saya gitu, ada namanya Mas Aulia Akbar, lebih populer dipanggil Kabesot. Dia tuh dulu memperkenalkan
terms atau istilah semangat bergagasan gitu ya, gitu. Aku nggak tahu tapi Kak Besot dapat itu dari mana, tapi aku dapat itu dari Kak Besot dan aku cukup suka juga ya, gitu. Jadi kayak, ya setiap orang tuh punya gagasan, tapi sayangnya kadang-kadang kasihan ada orang-orang yang kesulitan dalam mengkomunikasikan gagasan tersebut gitu. Nah, aku ngerasa ya sebagai Ilkom tuh kewajibannya atau beban moralnya adalah nge-support itu gitu. Buat orang-orang yang punya gagasan, kita coba support sesuai praktik kita gitu. Misalnya kalau aku sebagai individual, ya aku harus pahami kapabilitas aku nih untuk mengartikulasikan gagasan yang sifatnya seperti apa gitu. Dimana ya tadi pertemuannya dengan beberapa inisiatif yang tadi sudah aku sebutkan di awal ya gitu. Dan juga pahami kapabilitas yang di luar, maksudnya kapabilitas itu bukan hanya soal skill set kita nih apa aja gitu, tapi juga waktu yang kita punya selowong apa sih gitu. Karena tentunya kita juga punya batasan gitu, waktu kita terbatas dalam menjalani keseharian gitu. Nah, sekarang ini aku lagi ngerasa ada di beberapa persimpangan untuk akhirnya bisa nge-support beberapa inisiatif dari teman-teman gitu, baik yang dari junior, seangkatan, ataupun senior gitu. Untuk akhirnya menolong inisiatif base kolektif mereka dalam mengkomunikasikan gagasan dan wawasan yang mereka punya gitu. Dimana aku mungkin peran yang diambil adalah yang support untuk merealisasikan gagasan yang berintersection, beririsan dengan bidang kreatif gitu, baik dengan pendekatan yang mainstream ataupun alternatif gitu. Dan nggak ada yang salah ya, ini mah opsi aja gitu. Dan akhirnya mengorganisir moments atau momentum yang bisa memproduksi artefak atau arsip sebagai pengingat gitu. Sebuah sebuah warisan wawasan untuk siapapun yang menemukannya gitu. Dimana kalau direlevansikan ke praktek aku, maksudnya ini kayak organizing moments. Oh, oke, aku di Fragment Project misalnya, dengan ruang yang ada, aku bisa membuat acara gitu. Atau membuat event gitu. Event atau acara ini kan sebuah peristiwa, sebuah momentum gitu. Jadi ya ini organizing moments gitu. Yang mana akhirnya bisa menghasilkan archive atau artefak sebagai pengingat gitu. Kalau sekarang mungkin, kalau zaman dulu mungkin artefaknya berupa prasasti, berupa manuskrip gitu ya. Tapi kalau sekarang ya berupa postingan IG, berupa publikasi sosmed, itu juga sebuah arsip dan artefak gitu. Jadi direlevansikan aja ke konteks sekarang gitu. Gimana ya udah aku mengorganisir acara, peristiwa gitu, atau akhirnya mengorganisir sebuah project gitu, yang akhirnya bisa menghasilkan sebuah arsip-arsip yang mungkin sekarang sifatnya digital gitu, kayak postingan Instagram berupa publikasi acara gitu. Siapapun yang menemukan publikasi acara ini ya itu jadi knowledge legacy buat dia gitu. Dia jadi tahu oh pernah ada kegiatan ini gitu. Itu contoh aja. Nah, terus aku juga melihat akhirnya inisiatif base kolektif ini menjadi sebuah wadah untuk kita mengenerate sebuah gagasan, terus akhirnya mematangkannya ya, gitu, mematangkan gagasan itu, nurturing ideas, lalu mencari metode mengartikulasikan gagasannya, caranya gimana, sampai akhirnya memang kita artikulasikan gitu, kita distribusikan gagasannya, sampai akhirnya ketika sudah sampai, yaitu jadi inheriting the ideas gitu, bahwa akhirnya setiap orang yang masuk ke dalam moments itu, setiap orang yang join peristiwanya, setiap orang yang datang ke acara yang kita coba organize gitu acaranya, mereka jadi punya interpretasi atas oh acara ini tuh ngomongin soal ini ya gitu. Atau misalnya aku sifatnya bukan acara deh, misalnya bikin nge-support pembuatan publikasi Terra Incognita, sebuah buku, yaitu buku desain tapi isinya interview beberapa praktisi yang nggak semuanya desainer tapi semuanya bersinggungan dengan disiplin desain gitu. Nah, itu kan akhirnya untuk siapapun yang membaca buku itu dia akan mewariskan
gagasannya gitu. Yang mana ketika dia punya interpretasi yang berbeda, punya subjektivitas, itu tuh menurut aku pribadi itu mah keniscayaan dan nggak apa-apa sih gitu. Bahwa akhirnya ketika interpretasinya makin banyak sih makin bagus ya gitu. Makin berkembang lah wacana-wacananya gitu. Nah, dan ketika bicara soal inisiatif based kolektif, bisa aja setiap orang di dalam kolektif itu tuh punya inisiatifnya masing-masing gitu, atau mereka terkoneksi lagi dengan kolektif yang lain gitu, yang mana itu akhirnya bisa menghadirkan cross networking atau mungkin bahasa Indonesianya ini ya, jaringan lintas gagasan dan wawasan gitu, kayak extended review gitu. Extended review kan masing-masing dari kita punya kesibukan masing-masing juga, punya inisiatif masing-masing, punya kolektif masing-masing. Nah itu dengan kita sharing gini nih, ini aku sih menyebutnya ini ya, organic cross networking of knowledge and ideas gitu. Yang mana bisa bertumbuh dan akhirnya bisa juga bubar sesuai dengan keimanan gitu ya, atau keyakinan kita atas inisiatif ini gitu. Dan ketika bicara growing and collapsing, menurut aku sih growing and collapse ini tuh menurut aku nggak apa-apa kok akhirnya sebuah inisiatif atau kolektif tuh mengalami akhir gitu atau finish lah gitu, karena dari yang aku alami, tapi dengan catatan aku juga masih anak baru di sini, tapi yang aku lihat tuh bahwa akhir itu tuh bisa jadi sebuah awal gitu atau transisi menuju inisiatif atau kolektif selanjutnya gitu. Di sisi lain, kalau dalam sebuah inisiatif atau kolektif tuh si keyakinannya tuh masih ada gitu, kepercayaan atau ya imannya itu tuh masih greget nih, pengen terus me, apa, me, menjaga inisiatif atau menjaga keberadaan kolektif ini, yaitu tuh worth it kok buat diperjuangkan gitu selama uh, inisiatif atau kolektifnya ini bersifat positif, bermanfaat dan baik gitu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah ketika kita ingin mempertahankan sebuah inisiatif atau kolektif, nah gimana sih cara kita membuat inisiatif based kolektif ini itu tetap sustain gitu? How to sustain an initiative based collective? Nah, teori sok tahu dan analisa gembel aku tuh menghasilkan 6 ini gitu, yang mana akhirnya juga udah aku sharing ke beberapa kolektif yang aku terlibat, kayak di Tupa Design, di Side gitu, dan yang lain-lain. Aku coba sharing gitu, dimana interpretasi aku sih kunci untuk membuat inisiatif itu sustain tuh, atau bukan kunci sih, dugaan aku ya, hipotesis aku gitu untuk membuat sebuah inisiatif itu sustain adalah 6 hal ini gitu. Bahwa setiap inisiatif itu selalu berawal dari intersection, jadi antar individu atau antar kolektif itu bertemu, berkenalan, lalu saling mengidentifikasi, memahami peran, kapasitas, terus juga batasan, jangan lupa ya gitu. Jadi tidak hanya mengidentifikasi potensi, tapi juga harus mengidentifikasi terkait apa sih yang bakal nge-stop potensi ini atau batasan gitu. Karena setiap orang punya batasan juga gitu. Lalu akhirnya ketika sudah saling paham, mutual understanding ini muncul, saling berpartisipasi, berkegiatan ya, mencoba menghidupkan si inisiatif atau kolektifnya dengan visi yang sama, lalu akhirnya bisa saja terjadi kolaborasi, connect dengan inisiatif lain, dengan kolektif lain, dengan kelompok lain, menghasilkan sebuah kolaboratif project, dan akhirnya perlu konsisten, dan jangan lupa konsisten juga dalam membagikan manfaat untuk community gitu. Lalu di akhir yang suka aku perhatikan dan aku dengar dari beberapa senior juga, kadang-kadang inisiatif atau kolektif itu tuh bubar atau selesai karena akhirnya
dari masing-masing individunya bertemu dengan urgensi atau kebutuhan lain gitu. Misalnya terkait pekerjaan gitu, ya harus cari uang buat menghidupi pribadi dan menghidupi keluarga, sehingga dari sisi waktu dan energi lagi habis nih buat kegiatan kolektif atau inisiatif gitu. Dan itu tuh menurut aku hal yang mungkin niscaya dan wajar ya, nggak apa-apa gitu, nggak harus disalahin nasib-nasib kayak gitu tuh. Nah, untuk mengatasinya tapi mungkin bisa ada keyword regenerasi gitu, bahwa akhirnya inisiatif yang sudah dibuat itu diwariskan kepada generasi berikutnya gitu, dan akhirnya bisa jadi sustain gitu seiring waktu gitu. Nah, opsi regenerasi ini juga bisa jadi ketika sebuah kolektif atau inisiatif itu akhirnya menjadi sebuah business entity atau entitas bisnis atau ya jadi sumber mata pencarian, aku rasa tetap perlu regenerasi ya gitu. Kayak oke nih, berarti para foundersnya mungkin menjadi mungkin kalau jadi perusahaan tuh jadi kayak CEO-nya gitu ya, atau ring satunya gitu, board of directors-nya. Tapi kan tetap perlu tenaga yang lebih muda gitu ya, tenaga yang lebih energik juga gitu, dan lebih lebih haus gitu. Nah itu akhirnya konteks regenerasi itu tetap perlu ada gitu, tetap perlu akhirnya connect dengan yang lebih muda gitu. Bahwa ya ketika kita mencari relevansi, tanyakanlah kepada yang di bawah kita gitu, di secara usia ya gitu. Jadi mereka lebih relevan menurut aku pribadi ya gitu. Kalau yang lebih muda tuh kita mencari relevansi, kayak yang seangkatan mungkin kita mencari atau mencoba mencari pembenaran atas kapabilitas. Kayak yang lebih senior atau lebih tua kita mencari wisdom gitu, atau Indonesia mungkin kebijaksanaan gitu. Nah ya di akhir mungkin akhirnya izin sharing juga, mungkin kesimpulan yang aku dapat adalah bahwa dalam setiap kehadiran inisiatif itu akan melestarikan esensi dari gagasan orang-orang yang terlibat di dalam inisiatif tersebut gitu. Jadi ya semangat bergagasan, supaya gagasan itu tetap ada, inisiatif itu tuh perlu dihadirkan gitu, perlu diwujudkan. Jadi gagasannya perlu dimanifestasikan dalam bentuk inisiatif gitu. Itu mungkin dari aku, sisanya mungkin kita bisa ke diskusi ya, mungkin dipandu oleh Bayu gitu. Mantap. Gitu sih. Terima kasih Thank you, semuanya. Bang. Teman-teman kalau mau ada tanggapan, boleh langsung aja untuk raise hand. Ini di full screen aja nggak apa-apa, yang tadi jadi background gitu. Bentar, Bay. Aku teh mau ini biar tetap bisa ngeliat chatnya. Sorry. Oh. Aku ulang dulu. Iya. Nah. Udah muncul belum ya? Udah, aman. Oke. Kalau ada yang mau tanya boleh ya, Mas. Teman-teman. BTW, Ban, tadi itu sebenarnya ada satu hal yang belum di-discuss kayak yang waktu kita discuss awal-awal sih. Maksudnya kan Banu ini sebenarnya mungkin beberapa kali juga menghidupkan beberapa komunitas yang udah sebenarnya udah mungkin bahasanya udah hiatus gitu. Terus dihidupkan lagi oleh Banu gitu. Nah itu sebenarnya boleh disebutin juga sih, Dan, kayak apa aja sih yang udah di sustain gitu. Sebagai, aku coba mundur ya dari slides-nya. Jadi masuknya sebenarnya tadi ke isu regenerasi ya gitu. Jadi benar. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, kemarin mengalami momen itu sih. Jadi kayak ada inisiatif-inisiatif senior, contoh sebut saja misalnya product design fokus sama rupa desain, itu tuh ketika aku lagi kuliah, ya masa 2017 ke 2021 gitu tuh, aku tuh ngeliat, kalau aku lagi kuliah sebenarnya ngeliatnya rupa desain gitu ya, kayak itu tuh inisiatif yang keren gitu. Terus juga setelah aku lulus, terjadi fragmen,
ketemu salah satu mentor aku, Mas Mufti, ternyata jadi tahu dia dulu punya inisiatif namanya Product Design Focus gitu. Nah itu tuh inisiatif senior yang aku rasa oke, keren, punya manfaat juga gitu. Jadi bukan jadi, terus kesamaannya adalah lagi mengalami masa pasif atau hiatus gitu ya, gitu. Nah, bicara regenerasi sebenarnya bisa dua arah, nggak harus yang senior yang nge-reach out duluan si juniornya gitu. Nggak harus kita sebagai junior itu nggak harus nunggu senior nge-reach out kita lah gitu. Bisa aja kita sebagai yang lebih muda nge-reach out duluan aja gitu. Mumpung kenal gitu ya, mumpung ada akses, ya tadi ya ada jaringan gitu, coba tanya aja gitu. Kayak yang aku alami tuh dan mungkin upayanya juga bukan upaya individu ya, upaya kolektif gitu sama Rukdes. Aku ada teman-temannya, sama PDF juga ada teman-teman yang lain. Kita bareng-bareng coba sowan bahasanya, kayak sowan ke senior, minta izin, Mas atau Mbak, boleh nggak ini inisiatif tuh keren, kita suka gitu. Boleh nggak kalau kita coba lanjutkan gitu, coba hidupkan lagi gitu. Atau kalau kemarin lagi Rupa Desain bikin acara rilis buku Terra Incognita, pas nge-support acara itu, keyword yang kita munculin itu adalah revive the initiative gitu. Jadi menghidupkan lagi lah gitu. Bisa dihidupin sampai kapan? Nggak tahu juga ya gitu. Cuma at least kita usaha dulu aja gitu. Kita effort dulu gitu sih. Nah ya itu mungkin pembelajarannya. Jadi nggak harus selalu bikin baru, tapi bisa aja kalau kita notice ada inisiatif senior yang keren, terus kita juga punya keresahan dan gagasan yang kayaknya beririsan, coba reach out mereka juga aja. Gitu, Bay. Kalau sebenarnya kalau yang mungkin kan ini salah satu apa ya, satu hal yang kan maksudnya Banu benar-benar kolektif gitu ya, mungkin bahasanya tidak dibayar oleh siapapun gitu loh. Sebenarnya apa sih yang membuat, apa sih yang bikin Banu ngelihat kalau nama-nama atau mungkin IP atau brand atau komunitas yang sudah established ini tuh lebih baik daripada bikin baru yang serupa itu tuh. Apa sih yang Banu lihat kenapa komunitas-komunitas lama ini lebih baik di revive aja daripada bikin sesuatu yang baru? Pertama tadi ya kebermanfaatannya. Lebih ke mungkin impresi pertama sesederhana. Aduh sayang, si ini tuh udah nggak aktif ya gitu. Sayang ya, yang ini udah nggak jalan lagi. Kurang seru gitulah jadinya. Jadi maksudnya kayak, oh ya mungkin sebagai highlight banyak aktivitas aku di Bandung ya gitu. Jadi ya aku kayak di Bandung kayaknya jadi kurang seru nih kalau inisiatif yang senior ini tuh jadi nggak ada gitu lah. Rupa Desain misalnya, Rupa Desain kalau pasif beneran sih kayaknya sayang gitu. Nah itu pertama mungkin faktor itu sayang atau kayak aduh jadi kurang dinamis nih gitu. Nah terus faktor kedua tuh akses, kenal atau tidak kenal tuh aku akui sebuah faktor. Ketika aku kenal seniornya, terus juga bisa jadi lebih tahu, oh ternyata visinya tuh ke arah mana gitu. Nggak hanya sekedar pembacaan di internet atau di digital gitu, jadi emang ketemu langsung orangnya terus tahu. Itu jadi faktor juga. Terus, kalau inisiatif atau kolektif, aku nge-treatment-nya tuh medium belajar buat usia aku sekarang ya, gitu Bay. Jadi kayak ketika aku ngerasa ada pembelajaran yang bisa aku dapat di sini, itu semakin memperkuat alasan aku untuk nge-support gitu. Jadi tadi udah ada berapa ya berarti faktornya? Kayak sayang, soal sayang atau enggak sayang gitu. Terus tuh akses, kenal atau tidak kenal, medium belajar atau tidak, sama mungkin SDM mungkin ya gitu. Ada teman yang mau ikut bantuin nggak gitu? Karena aku tipikal yang merasa nggak bisa dilakukan sendiri gitu. Hal-hal kayak gini tuh keroyokan gitu. Gitu. Gotong royong lah kalau bahasa orang jadul mah gitu. Kan kolektif teh sebenarnya kalau
kalau konsep Indonesianya menurut aku tuh gotong royong teh kolektif gitu. Gitu sih. Jadi mungkin 4 faktor tadi gitu. Iya. Nah, kayak kenapa itu bukan kenapa sih. Terus kalau udah dijalanin gimana apa sih yang aku dapat gitu. Kayak misalnya aku kerja di fragment project, punya cita-cita mendefinisikan apa itu desain space gitu. Yang desain space itu apa juga masih dalam proses pencarian ya. Nah, untuk menuju ke sana, buat tahu desain space apa, aku perlu belajar soal desain gitu dan belajar soal ruang misalnya gitu. Buat ruang aku belajar di side at side. Buat berempati kepada desain, belajar di product design fokus dan rupa desain misalnya gitu. Gitu sih. Gitu Jadi dulu kayaknya deh. jadi sebenarnya jadi platform buat belajar hal-hal baru juga gitu ya, untuk belajar tapi juga sustain inisiatif-inisiatif yang sudah keren gitu mungkin bahasanya tadi. Keren gitu. Atau ya Sudah ada nama, sudah established gitu. justru Udah punya dan jaringan. tapi keren tuh bukan parameternya bukan sesederhana ini ya. Kayak followersnya banyak enggak sih gitu. Kerennya tuh personal sih. Menurut aku itu keren. Ya udah oke gitu. Dan ketika ketemu teman-teman yang menganggap itu juga keren, oh berarti ini calon tim gua. Kita calon working partners nih gitu. Kita coba Siap. aja gitu. Tuh Jaki, Jai mau Jay tuh mau nanya, nanya tuh. boleh Jai. Halo Mas Banu, thank Halo, you. Jai. Mantap, gokil, keren. Mau nanya ini sih, Mas, mau tahu kayak kan ini udah lumayan lama gitu kan dari 2021 ngebina kolektif ini, terus kayak nge-revive juga. Tapi sebenarnya kalau kayak kondisi ideal gitu di industri kreatif yang Mas Banu mau dari ini gitu, dari membina banyak kolektif ini tuh kayak gimana gitu? Maksudnya apakah industri kreatif yang kayak semakin beragam atau kayak yang apa gitu, yang kayak kondisi ideal yang Mas Banu mau ke depannya itu seperti apa gambarannya gitu dengan adanya banyak kolektif ini? Gitu. Kondisi ideal terkait industri kreatif itu ya, iya ya. Gambaran idealnya gitu sih dengan kalau misalkan maksudnya dengan di revive-nya dan dengan dibikinnya banyak kolektif kreatif ini, itu hasil akhirnya kira-kira bakal seperti apa yang idealnya gitu, harapannya. Kalau menurut Mas Banu gitu. Oke. Thanks Jay pertanyaannya. Untuk di awal mungkin nge-clarify dulu. Kayak sih yang aku tuliskan di sini sebenarnya nggak semuanya dari 2021 ya. Beda-beda sih tahunnya. Cuma mungkin yang 2021 kalau yang aku tulis di sini si BDB gitu ya. Kalau yang lain mungkin ya ada yang 2022, ada yang 2023 gitu. Ada yang tahun ini juga baru join gitu. Nah, kalau akhirnya direfleksikan ke kondisi ideal mah industri kreatif teh seru seru dan ya seru teh harus lah menurut aku tuh gitu. Tapi parameter seru tiap orang beda-beda kan gitu. Nah, kalau aku mungkin serunya tuh parameter, kalau bicara parameter mungkin ada intensitas gitu. Jadi ada rutinitas kayak ya mungkin setiap beberapa waktu tuh selalu ada hal yang baru gitu ya gitu. Terus juga itu seru. Terus yang kedua tuh mungkin tadi juga keinget semakin beragam atau tidak. Kayaknya keniscayaannya atau fitrahnya bakal semakin beragam dari waktu ke waktu tuh pasti makin banyak gitu. Nah, kalau ketika bicara makin banyak, makin beragam, nah ideal yang aku bayangin tuh adalah referensi itu aksesibel gitu. Referensi itu tapi bukan dalam artian sempit seputar referensi sama dengan buku gitu ya. Referensi sama dengan jurnal sih nggak yang sesederhana itu, tapi sebenarnya juga bisa kayak referensi cita-cita gitu. Kayak aku studinya ilmu komunikasi gitu.
pas aku kuliah tuh aku ngerasa kurang banyak referensi, lulusan Ilkom tuh bisa ngapain ya gitu. Lulusan ilmu komunikasi bisa kerja di bidang apa ya gitu. Menurut aku tuh masih kurang banyak gitu. Dan aku juga belum tahu sebenarnya problemnya itu apakah problem di institusi pendidikan aku, tempat aku kuliah, atau di pengajarnya, atau di mahasiswanya kurang ngulik, mahasiswa tuh akunya sendiri, atau di industrinya yang akhirnya kurang mengartikulasikan referensinya gitu, kurang masih terlalu abstrak gitu referensinya. Ada gap kan itu tuh, gap terkait referensi, terkait aksesibilitas, apa ya itu referensi itu. Nah, ketika bicara ideal sih ya, kalau aku sebagai anak Ilkom ya, melihatnya industri kreatif harusnya referensinya itu aksesibel gitu. Yang muda-muda tahu ketika mereka mau kerja di industri kreatif mereka mau ngapain. Yang para pelaku industrinya juga punya referensi banyak dalam melakukan kegiatannya dia gitu, dalam melaksanakan proyeknya gitu ya. Terus juga ketika dua-duanya saling terkoneksi juga banyak pilihan gitu. Kayak dari industri tahu, oh aku kalau mau tap in sama yang muda, aku mencari profil yang kayak gini, bisa dengan mudah mendefinisikan itu. Yang muda juga, ketika aku mau masuk ke industri kreatif, tap in ke komunitas atau tap in ke studio atau perusahaan tertentu, juga udah tahu profil yang aku cari itu, bahkan posisi yang aku cari itu, peran yang bisa aku isi di dalam industri itu peran apa tuh, udah semuanya serba tahu lah gitu. Nah menurut aku mah sekarang belum ya gitu. Cuma aku juga nggak tahu itu tuh bisa kesamaan atau enggak ya gitu. Apakah itu terlalu utopia gitu, terlalu utopis atau enggak, itu juga aku masih nyari-nyari gitu. Iya sih. Gitu. Agak sulit ya, Ben. Maksudnya ketika referensi atau standar, mungkin misalnya rupa desain atau produk desain fokus punya referensi atau standar yang harus dijaga, lalu tiba-tiba ada mungkin bahasanya anak baru gitu, generasi baru, pengen nge-revive itu, tapi standar atau pengetahuannya belum sampai misalnya ke standar yang anak-anak produk desain fokus gitu, terus nanti generasi tua merasa kayak, wah kalau idenya dicolong sama anak baru, terus dia tersinggung atau gimana gitu. Gimana sih Ban kalau misalnya sebenarnya supaya bisa, maksudnya supaya bisa menciptakan banu-banu lagi, maksudnya seperti yang diomongin Emrah kan, kita tuh butuh banu yang lebih banyak lagi kan, maksudnya itu gimana sih menurut Ban untuk bisa regenerasi banu baru lagi, itu gimana? Ya pertama harusnya program studi ilmu komunikasi ada di makin banyak kampus ya gitu. Itu mungkin yang pertama. Itu terus saya jadi dosen, enggak deh, bercanda. Kagak. Kalau pertanyaan Bayu tadi, kayaknya mungkin nge-highlight dulu. Pertama si referensi itu mungkin mirip sama identitas. Jadi fungsinya adalah jadi panduan kita dalam berpikir, dalam bersikap, dalam bertindak gitu. Karena kalau kita kekurangan referensi, sotoy gitu, terlalu sok tahu gitu. Tapi sok tahu kadang-kadang perlu gitu, karena keberanian untuk sotoy itu kadang-kadang jadi hambatan untuk kita bukan mengerem sih. Kayak misalnya gini, misalnya karena kita nggak punya keberanian untuk sotoy, nggak punya rasa percaya diri, jadi kita ngumpulin referensi terus, nggak action gitu, nggak bertindak lah gitu. Nah, rasa sotoy itu perlu untuk akhirnya, misalnya udah dapat beberapa referensi, 5 deh misalnya. Aku misalnya mau menjalankan sama teman-teman mau jalanin kolektif band-bandan gitu, terus kita udah nemu, oh nih kita goals-nya pengen kayak 5 kolektif ini gitu. Boleh di dalam negeri, boleh di luar negeri gitu ya. Terus ya udah itu jadi referensi, udah go-in dulu aja, laksanakan dulu aja. Tapi tetap harus mengakui bahwa ya ini ada so taunya sih gitu. Tapi dengan kita berani so tahu kan, jadinya kita tahu apa yang belum kita tahu gitu. Kebayang nggak? Dengan kita berani so tahu, kita jadi tahu kita ini belum tahu apa sih gitu. Nah, berani salah berarti ya, Bang. Berani salah gitu. Tapi ketika
berani salah, cuma ketika kita sok tahu dan berani salah, tapi tanpa bekal referensi yang ya minimal 1 atau 2 gitu, itu jadi sayang gitu. Kalau itu murni sok tahu murni lah kalau itu gitu. Nah, jadi kurang berfaedah lah gitu. Nah, terus kalau bicara tadi untuk akhirnya mewariskan atau melahirkan aku yang lain sih rada susah juga sih, baik kayaknya. Pertama, apa yang aku sampaikan sekarang tuh adalah subjektifnya aku yang masih umur 25 tahun gitu. Atau ada naifnya gitu. Jadi aku sekarang kan masih umur segini, aku ngeliatnya gini gitu. Nah, yang aku penasaran dan mungkin jawaban tadi itu bisa aku dapat kalau aku udah di posisi yang usia 40 tahun mungkin atau 30 tahun gitu ya. Karena study case-nya misalnya Rupa Desain. Rupa Desain ini kan senior-senior yang kita reach out tuh dia kuliah 2009 ke 2011. Berarti mungkin ekspektasi usianya sekarang sekitar 30-an awal gitu. Nah, sementara gimana ya, kayak mungkin aku bisa melihat wisdomnya gitu ya, untuk mewariskan ini tuh harus diwariskan ke siapa, sama caranya untuk nurture orang yang bisa diwariskan visi ini atau gagasan ini tuh orang yang seperti apa tuh, kayaknya emang harus ke usia itu dulu. Aku nyampe usia itu dulu, jam terbang dapat, pengalaman dapat, trial and error juga punya, belajar dari kesalahan, itu jadi bekal buat nentuin nanti nextnya gue warisin ke siapa gitu. Atau cara gue menghasilkan atau bukan menghasilkan sih, mendoktrinisasi orang supaya punya pola pikir yang mirip gitu. Atau mensosialisasikan, itu bahasa lebih sopan sih, mensosialisasikan apa yang aku pengen atau teman-teman pengen, teman-teman di kolektif apapun yang aku terlibat pengen tuh itu baru nanti usianya gitu. Kalau sekarang sih spiritnya lebih ke ya udah kita ngulangin atau bukan ngulangin, kita menapak tilas gitu apa yang dilakukan senior gitu. Supaya nanti ketika kita udah jadi si senior, kita bisa nentuin orang-orang yang kayak gini tuh gimana sih gitu. Gitu sih Bay kayaknya. Ya. Gitu. Cuma mungkin tambahan tapi kalau misalnya kan aku umur 25 gitu. Kalau aku ngomongin yang kuliah gitu ya, gimana kuliah supaya jadi kayak aku, cari referensi di luar kampus sih menurut aku. Kadang-kadang kampus tuh atau institusi pendidikan jadi sebuah pengekang gitu ya, kerangkeng gitu. Kayak living on their bubbles gitu. Jadi kayak ya udah hidupnya tuh bukan hidup sih. Referensinya seputar di institusi pendidikan itu aja, padahal sebenarnya ketika keluar dia bisa bertemu realita di luar akademis gitu, bertemu industri kan mempercepat ini ya proses pendewasaan kita supaya jadi orang yang lebih profesional gitu sih. Boleh Meh? Halo Mas Banu, nuhun Mas Banu. Halo dan semuanya teman-teman nuhun. Mau merespon sedikit. Kan kayaknya dari tadi kelihatannya sangat mengedepankan bahwa baiknya untuk bisa menghidupkan atau banyak belajar dari inisiatif-inisiatif lama gitu, dan sebenarnya ini tuh berawal dari obrolan-obrolan yang kenapa ya gitu, inisiatif-inisiatif sangat mudah kita membuatnya kan gitu. Kita memiliki sebuah ide baru, kita bikin inisiatif baru gitu. Tapi sebenarnya ini Anabel dariku mungkin juga sempat ngobrol sama Mas Banu bahwa si inisiatif-inisiatif atau ide-ide itu di satu sisi baiknya kita memang untuk belajar ke orang-orang yang memang sudah melakukan sebelumnya gitu. Jadi bukan berarti tidak boleh membuat inisiatif baru, ide baru gitu ya. Tapi bagaimana kita tuh bisa nge-mapping sebisa mungkin
di sekitar kita, terutama mungkin lingkup nasional, apa aja sih pergerakan-pergerakan di industri kreatif ini, inisiatif-inisiatif di industri kreatif ini yang sudah dijalankan gitu. Sehingga sebenarnya nggak necessary untuk ngehidupkan inisiatif yang vakum. Yang terpenting adalah bagaimana kita juga bisa jadi membangun sebuah koneksi dengan orang-orang tersebut gitu. Kayak di sini mungkin yang mau aku highlight adalah pentingnya sosok mentor kali ya. Jadi bentuknya bisa jadi diskusi, bisa jadi memang supervising gitu ya. Jadi nggak harus selalu kayak kita bantuin mereka beliau-beliau ini untuk ngejalanin inisiatifnya beliau gitu. Tapi bagaimana kita bisa nempel ke beliau gitu ya, bisa bekerja bareng, bisa berkontribusi kayak gitu sih. Dan pasti tiap kota tuh ada aja banyak gitu mentor-mentor kita yang bisa dikatakan nggak selalu di dalam radar gitu loh. Tapi pasti beliau-beliau inilah yang jadi kunci yang aku rasa teman-teman di sini yang masih muda bisa belajar banyak dari beliau-beliau ini gitu. Dengan tenaga dan antusias dan juga dedikasi yang lebih tinggi gitu ya, karena memang masih banyak penasarannya gitu kan dibanding kepental dan akhirnya udahlah balik ke dapur aja gitu, biarin dapur ngebul aja lah gitu, nggak daripada ngurusin kayak gini gitu. Jadi belajar banyak gitu ya kayaknya semuanya. Aku nge-encourage ya, aku juga termasuk orang yang masih banyak perlu belajar gitu. Dan ini mungkin yang aku rasakan, kenapa orang tuh harus baca buku atau kenapa orang tuh harus nonton film mungkin, kenapa orang tuh harus dengerin cerita orang gitu, karena bagaimana kita bisa belajar tanpa harus kita melewati dulu gitu. Satu sisi ada baiknya juga kita untuk bisa belajar dari buku, belajar dari sesuatu yang udah pernah terjadi, sehingga ya itu jadi lebih progresif. Yang mana inisiatif lama mah, bikin inisiatif baru mah gampang dan akan jadi inisiatif lama pada suatu hari nanti gitu. Tapi menghidupkan inisiatif lama ini bisa jadi justru melahirkan banyak potensi-potensi inisiatif baru yang lebih relevan dan progresif. Itu aja mungkin. Nuhun. Benar-benar setuju. Ada tanggapan, Bat? Atau sebenarnya ada pertanyaan sih ini dari Firman? Kalau Aku misal sepakat sih kalau sama Emeh. Oke. Teman ngobrol juga. Firman ya. Ada pertanyaan dari Firman, tadi kan membahas regenerasi suatu kolektif, tapi mungkin nggak ya untuk menggabungkan antara dua kolektif atau inisiatif yang berbeda tanpa slack akan ideologi masing-masing. Bentar. Bisa sih kalau kata aku mah. Dan kan pertanyaannya mungkin nggak mungkin kan. Kalau itu jawabannya mungkin gitu. Bahwa akhirnya kalau tadi aku geser ke slide sini tuh biasanya gini-gini awalnya mungkin dari kolaborasi dulu gitu. Bahkan mungkin paling awal sih, intersection dulu sih. Jadi kayak orang di kolektif mana sama orang di kolektif mana tuh ketemu, terus berkenalan, terus akhirnya bisa paham nih kira-kira ketika kita harus bersatu menyatukan kekuatan tuh kita berbagi perannya gimana ya gitu sih. Soalnya kadang-kadang ini yang lagi aku pikirin juga ya. Kadang-kadang kalau misalnya kalau lagi collab nih, lagi kolaborasi, ternyata ada yang perannya double gitu. Perannya double tuh jadi kayak ranah A gitu dikerjakan oleh dua institusi atau dua kolektif atau dua komunitas gitu. Itu tuh ternyata kontraproduktif juga gitu. Tetap perlu ada pembagian peran sih gitu. Itu kayak misalnya sederhana, misalnya kalau bikin event tuh partnersnya misalnya ada yang ini terkait kerja fotografi misalnya. Gitu. Fotografi dan desain mungkin. Kalau lagi bikin event
kadang-kadang bagian publikasi dan dokumentasi itu dianggap jadi satu tanah gitu. Nah, yang sekarang aku coba renungkan tuh itu teh berbeda gitu. Bahwa akhirnya perlu diperjelas nih siapa yang ngerjain publikasi, siapa yang ngerjain dokumentasi gitu. Dokumentasi konteksnya pengarsipan, publikasi konteksnya mempromosikan, mengkampanyekan, menginformasikan bahwa akan ada acara ini nih gitu. Nah, itu bisa tuh dikerjain sama dua inisiatif atau dua kolektif yang berbeda gitu. Itu sih. Jadi ya pembagian peran penting sih gitu. Kalau Banu biasanya gimana, Ban? Kalau kayak misalnya dari transisi dari rupa desain terus ngerjain PDF gitu kan, itu kan maksudnya sebenarnya mirip-mirip juga nggak sih, Ban? Itu Nah, yang tapi ya. Cuma kan sejauh ini belum ada satu kegiatan yang kita barengin kan, gitu sih. Jadi paling mungkin terdekat, ini studi kasus sebenarnya terdekat minggu depan kita si product design fokus sama rupa desain sedang menjadi community partner dari dari acara desain itu. Insight itu acara dari studio Hey End Studio lah gitu, mengundang ada kerjasama bareng Fedri Goni. Nah itu bisa terjadi karena rupa desain sama PDF konteksnya nge-support jadi support system gitu, bukan jadi organizer utama gitu. Itu lebih mungkin terjadi, perannya mirip kan, sama malah community partner, tapi rupa desain akan mengkomunikasikan informasi seputar Insight lewat platform sosial medianya sendiri. Product design fokus juga akan mengkomunikasikan seputar Insight lewat sosial medianya sendiri gitu, dan dengan perspektifnya sendiri juga gitu. Dibuat terpisah aja gitu sih. Ketika akhirnya bikin bareng, misalnya nanti suatu hari ada bikin acara bareng ya, mungkin sesederhana dibedakan aja, misalnya kita bikin acara diskusi, ya Rupdes mungkin bergerak di yang talks atau diskusi yang sifatnya membahas arsip atau isu kesejarahan, isu asal-usul. Product design fokus membahas soal desain produk gitu. Jadi isu itu bisa jadi pembeda juga gitu. Bisa jadi pembatas lah untuk akhirnya tetap membedakan gitu. Atau ketika yang kemarin studi kasus yang relevan juga pas lagi Terra Incognita bikin aktivasi kajian bukunya di Fragment Project sebagai venue. Aku dan Kak Besot sebagai tim penyusun Terra Incognita, kita sebagai pemilik produk aja gitu, sebagai yang punya produknya lah, punya bukunya gitu. Organizer kegiatannya, acaranya rupa desain gitu, dokumentasinya lagam gitu. Gitu. Jadi dipecah-pecah, bergerak sesuai ranah lah gitu. Walaupun akhirnya itu masih dugaan-dugaan juga ya, menurut gue kayaknya tuh perlu dibagi-bagi sih, jangan terlalu beririsan sama persis. Gitu. Ini ada Anabel lagi sih sebenarnya, Ban. Jadi kayak mikirnya tuh, ini aku melihat misalnya dari late capitalism kan biasanya kita selalu melihat kalau misalnya suatu produk dikuasai oleh satu perusahaan, itu menjadi monopoli, yang menjadi sesuatu yang buruk gitu. Kalau Banu melihat sendiri, kalau di konteks komunitas sendiri, misalnya nih ya, misalnya Banu megang acaranya desainnya yang tadi itu dipegang Banu, terus community desainnya, publikasinya dipegang Banu juga, terus ternyata ini dipegang Banu juga, terus tiba-tiba komunitas-komunitas ini kayak seakan-akan di monopoli gitu bahasanya mungkin sama Banu gitu. Itu tuh sebenarnya praktiknya masih dianggap baik atau buruk sih, Ban, menurut? Itu gue masih gray area menurut gue. Tapi aku menghindari itu. Aku aku sebagai individu, sebagai pribadi gitu, menghindari itu. Jadi kayak menghindari, tapi satu sisi kadang-kadang penasaran nyobain sekali. Gitu. Buat tahu konsekuensinya, akibatnya tuh apa gitu ya. Tapi kalau misalnya misalnya Banu melihat
kalau misalnya nggak gitu nanti mati ini komunitasnya. Terus yang punya kesadaran untuk merevive itu cuma Banu misalnya. Terus terapi setelah jalan semua terjadi monopoli di situ, gimana tuh Bang? Yang maksimal yang pertama-tama adalah delegasi gitu. Kayak misalnya oke, buat project itu kan berarti kesifatannya adalah dalam sebuah project ternyata semuanya bareng, semuanya terlibat gitu kan. Aku mungkin akan memposisikan diri dalam project ini gue sebagai fragmen gitu misalnya gitu. Aku untuk sebagai rupa desain akan nitip ke siapa gitu, delegasi ke siapa gitu, untuk menghindari konflik of interest ya gitu. Itu juga satu hal yang lagi aku baca-baca sih Bay ya, terkait konflik of interest gitu, kayak parameternya apa, konsekuensinya kemana, karena kadang-kadang konflik of interest tuh unconscious gitu, nggak sadar gitu itu teh. Dan aku ngerasa dengan praktik yang seperti ini itu tuh cukup rentan terjadi hal-hal seperti itu makanya tadi kan ketika tidak ada mutual understanding dari kapabilitas, kapasitas, dan batasan gitu. Nah kalau studi kasusnya lu kan tadi kayak kalau gini ada banyak prasyarat kan kayak gitu. Kalau prasyaratnya gitu semua ya delegasikan, terus mungkin secara tegas memposisikan diri, oke, buat project ini biar gua nggak konflik of interest, gua di posisi yang mana gitu. Gua apakah sebagai fragmen, sebagai rupdes, atau sebagai apa gitu. Pemilihan aku sebagai apa dilihat dari aku paling dibutuhkan di mana gitu. Karena pasti ada bedanya sih. Misalnya semuanya urgent nih, semuanya perlu, tapi pasti ada beda-beda tipis. Kayak yang ini tuh yang paling urgent gitu. Bisa kerasa menurut aku gitu. Pada akhirnya tetap tentang memposisikan mana ya yang bisa diprioritaskan gitu. Gitu. Makanya juga nemu ini baik kayak apa, empan papan tuh kayak memposisikan diri dalam bahasa Jawa kalau salah itu. Jadi maksudnya dari saudara di Jogja sih dapat nasihat gitu. Empan papan tuh soal memposisikan diri dalam konteks ruang dan waktu. Jadi kayak kalau momentum waktunya lagi di saat apa, lalu kita juga lagi di tempat seperti apa, nah itu tuh menentukan kita akan berposisi kayak gimana gitu. Jadi soal tadi positioning gitu. Gitu sih. Ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Kalau misal belum nggak ada, mungkin bisa kita akhiri mungkin. Oh, nah itu Pak Mas Gofur ini guru saya juga ini. Iya. Aman nggak? Apakah ada pertanyaan teman-teman? Oh, ini ya. Dari Banu. Dari Emeh. Izin nambahin, kita sudah coba mapping inisiatif-inisiatif skala nasional, lalu alasan dibalik pemilihan rupa desain dan produk desain fokus untuk inisiatif yang dibangkitkan selain karena terbangunnya koneksi dengan senior-senior, yaitu karena ranah yang paling penting urgensi, tapi sedang absen atau kekosongan arti desain, diskusi desain produk. Ya. Ada yang lain? Cuman mungkin ya, Ban ya. Aman sih, cukup. Aku sih kayak emang bener sih. Jadi ya urgensi itu juga perlu diidentifikasi. Gitu. Oke, kalau sudah nggak ada lagi tanggapan, mungkin bisa kita akhiri. Terus sebelum kita mengakhiri, mungkin kita bisa foto seperti biasa, foto dulu. Boleh di close sini aja. Nah, boleh teman-teman buat open cam sebelum kita tutup, bisa kita screenshot. Emeh potong rambut. Udah ya? Oke. Oke. 3, 2, 1. Ya. Oh ya, ada dalam kompor. 3, 2, 1.
Oke, thank you Ban, waktunya buat materinya. Teman-teman juga yang lain udah thank you udah hadir thank dan you aktif. semuanya. Terima Ya, kasih sudah ikut mendengarkan. thank you. Bye. Thank you.